apa saja poin-poin dari sepeda motornya yang harus dicek sebelum dia berangkat agar harapannya ketika di jalan tidak terjadi masalah-masalah yang mengganggu perjalanan si pengemudi tersebut. Nah, Sobat MBD TV ini pernah nggak dapetin pemotor yang lampu belakangnya mati? Ah, itu juga. Ini bikin kesel banget nih. Ini mengerikan juga. Iya. Soalnya nggak ada kode untuk ke pengendara di belakangnya. Iya. Pas direm belum. ngeblok. Wah, ngeri. Ini sebelum bermasalah sebenarnya nih udah ada tanda-tanda, udah ada tanda-tandanya, ada indikasinya ini. Ada indikasi bahwasanya remnya itu sebenarnya sedang bermasalah, butuh segera diganti atau diperbaiki. Apa aja kira-kira? Nah, pertama nih, kalau di rem cakram nih, ini sebelum kampas rem itu habis, itu biasanya ketika kita ngerem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat MBD TV dimanapun Anda berada? Kami berharap semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Anda semua. Kita berjumpa lagi di podcast Santri Rumah Tafid. Nyantri ngebengkel, bukan santri biasa. Sebagaimana rutinnya pula, bersama saya ditemani kembali oleh sobat kita, jomblo kokoh Mas Ahmad Irham Mu'adz, yang merupakan salah satu santri Rumah Tafid Masjid Pagundalangan, penghobi otomotif, dan saat ini juga bekerja di sebuah showroom sepeda motor di kota Jogja. Assalamualaikum Mas Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini selama beberapa pekan ini ada demam nggak nih? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Masya Allah. Mungkin karena sering hirup oli ya. Malah jadi gak demam-demam. Enggak tahu, sering kehujanan padahal. Sering kehujanan ya, Masya Allah ya. Ini soalnya beberapa teman-teman kita ya di musim penghujan seperti ini. Sebenarnya saya ini juga suaranya juga sedang tidak baik-baik saja ya. Ini sudah demam 7 hari, kemudian sembuh 3 hari, kemudian demam lagi. Ini hari yang keberapa? Tapi ini sudah agak ringan ya. Anggota keluarga juga semua. Mungkin teman-teman di rumah juga merasakan hal demikian, namun ya apapun itu ya, anyway, ya ini adalah ujian dari Allah, musibah dari Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan sebagaimana sabda Nabi SAW ya, penyakit demam itu mudah-mudahan menjadi penghapus dosa kita. Sementara itu kita sambil bersabarlah, berdoa kepada Allah dengan penuh harap agar penyakit kita disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah sebaik-baik penyembuh. Mas Irham, ini kembali lagi ke tema otomotif kita ini. Siap, Ustaz. Menarik nih bahasan kita kali ini terkait dengan kemandirian seorang owner sepeda motor. Yaitu terbiasa rutin mengecek motornya sendiri. Mungkin nggak tiap hari ya, tapi 2-3 hari sekali cek rutin lah istilahnya begitu ya. Nah, sebagai pemilik motor dan pengguna motor, baiknya sebelum dia berangkat kerja atau kuliah atau belajar gitu ya, atau mau piknik touring gitu, apa saja poin-poin dari sepeda motornya yang harus dicek sebelum dia berangkat agar harapannya ketika di jalan tidak terjadi masalah-masalah yang mengganggu perjalanan si pengemudi tersebut. Ya udah, insya Allah udah ada sih beberapa poinnya. Ya kalau ini satu persatu ya. Yang pertama, pertama kalau dari yang ringan terlebih dahulu tuh sistem penerangan atau kelistrikan. Oke, lampu. Ini menyangkut pertama lampu utama, sen kanan kiri depan belakang, lampu stop rem, klakson. Oh, itu kelistrikan ya. Itu kelistrikan. Ya kalau start awal starter lah jelas. Cuman kalau starter ya masih bisa digantikan dengan engkol lah. Iya. Jadi ya untuk informasi saja. Jadi kalau lampu utama di siang hari itu tetap harus dihidupkan ya, karena peraturan. Iya. Nggak nyala kena tilang. Jadi harus dicek. Jadi nggak mesti perjalanan malam saja. Jadi ini mengapa kalau diperhatikan nih Zat. Motor tahun 2014 ke atas biasanya nggak ada saklar kanannya. Iya, jadi harus itu emang otomatis on. Jadi karena peraturan. Terus yang jelas, apalagi kalau malam hari, jelas lampu utama itu membantu sekali untuk penerangan jalan. Iya. Nah, Sobat MBD TV ini pernah nggak dapetin pemotor yang lampu belakangnya mati?
Ah, itu juga. Ini bikin kesel banget nih. Ini mengerikan juga. Iya. Soalnya nggak ada kode untuk ke pengendara di belakangnya. Iya, masalah gini loh. Malam nih gelap. Jaket dia hitam. Iya. Motornya hitam. Helm dia hitam. Lampu kelihatan. kita juga bukan lampu yang terang-terang banget, lampu standar bawaan pabrik lah, setelan pabrik gitu ya. Iya. Wih, ada motor kaget. Sampai yang baru viral ini kan, mobil nabrak pemotor dari belakang karena motornya nggak nyala lampu belakang. Nah, itu salah satu manfaat lampu stop. Iya. Ini kalau disengaja artinya dia sudah tahu itu mati tapi nggak diganti lalu mengganggu orang lain, zalim loh ini Mas Irham. Iya, membahayakan. La darara wa la dirara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau menghancurkan dan merusak dirimu sendiri, jangan pula merusak dan menghancurkan orang lain. Nah, itu. Ya, jadi teman-teman tolong perhatikan lah ya sebelum berangkat itu lampu belakang ini kasihan ya pengemudi yang dari belakang Anda itu. Wah, ini orang mau ngerem atau mau tetap lurus gitu. Itu. Ada lagi yang gini modelnya Mas Irham ini. Mika lampu belakang itu yang lampu merahnya itu pecah. Jadi yang kelihatan kita warna kuning jadi warna kadang-kadang kuning, kan bola. Kita kan kaget, ini kok kuning dalam arti jangan-jangan mau nabrak kita kan kita kira itu lampu depan. Iya kan, ini juga zalim. Iya, itu apalagi mungkin sebagian kita yang memakai ya punya apa ya, minus di matanya atau memakai kacamata itu mengerikan kalau apalagi teman ya cerita gitu, Mas aku jangan di depan ya kalau mengendarai malam, Mas aja yang depan. Ternyata ya dia cerita, aku baru tahu itu kalau orang-orang yang berkacamata itu kalau malam hari berkendaranya itu penuh tantangan. Iya betul itu. Pertama cahaya dari lawan arah, yang kedua bias dari lensa kacamatanya. Apalagi kalau hujan. Tambah nggak kelihatan ya. Tambah nggak kelihatan. Jadi tolong ya teman-teman ya, sebelum berangkat ya besok pagi cobalah atau malam-malam ini ya sambil dicicil gitu ya. Tolong cek kelistrikan motor terutama lampunya ya. Allahu taala alam. Yang kedua nih Mas Irham, yang perlu kita periksa juga ini masalah. Nah, yang berlanjutnya selanjutnya sistem pengereman. Jadi pengereman kita dua ya, secara umum gitu. Ada rem tromol sama rem cakram. Coba kasih tahu ke teman-teman. Tromol itu biasanya ciri-ciri mudahnya nih. Kalau rem cakram itu ada piringannya. Ada piringan besinya gitu ya. Ada piringan besi. Kalau yang tromol itu nyatu sama pelek. Polosan gitu. Nah, itu masalahnya nggak banyak sih. Tapi itu sangat bermasalah ketika dia tidak berfungsi. Lagi ngebut, tahu nggak bisa ngerem. Lost. Wah, mendekatkan kepada pencipta ini. Jalan tol menuju pencipta ini. Nah, buat teman-teman sekalian, kata Mas Irham cek remnya ya. Bahaya kalau kita lagi jalanan turun, pas direm ngeblong. Wah, ngeri. Ini sebelum bermasalah sebenarnya nih udah ada tanda-tandanya, ada indikasinya ini. Ada indikasi bahwasanya remnya itu sebenarnya sedang bermasalah, butuh segera diganti atau diperbaiki. Apa aja kira-kira? Nah, pertama nih, kalau di rem cakram nih, ini sebelum kampas rem itu habis, itu biasanya ketika kita ngerem tuh ada bunyi entah itu sek atau mungkin bunyinya aneh gitu. Seperti gesekan antara lempeng besi dengan lempeng besi. Ya, seperti besi dengan besi gitu. Kalau enggak, karena cakram itu kan biasanya ada bolong-bolong ya. Nah, itu kayak bunyi kalau direm. Nah, itu tuh indikasi sebenarnya kampasnya itu udah tipis. Kampas remnya udah tipis. Ini kalau tetap dipaksakan berlanjut perjalanan ngerem, enggak ngerem. Lama-lama ya enggak ngerem. Itu besi kok. Iya, enggak ngerem. Bunyinya doang yang ada. Jadi mau dipolkan ngeremnya juga enggak ngerem. Nah, ini bahaya juga ya. Ciri lain, indikasi yang lain. Ciri lain. Nah, kalau rem cakram kan dia menggunakan minyak ya. Nah, itu sebenarnya bisa diintip tuh, ada minyak remnya itu volumenya berkurang atau enggak. Nah, ini gambaran buat teman-teman. Ini setir. Ini setir ya teman-teman ya. Nah, minyak rem depan, rem yang kanan ini biasanya ada di kanan. Bentuknya kotak hitam. Ada kacanya bulat. Warna hitam ya? Iya, warna hitam. Tulisannya ada DOT 3 biasanya atau ya? 4 gitu. Atau .4. Nah, itu tempat dari minyak rem. Tapi bukanya nggak boleh sembarangan nih Mas Irham ya? Enggak, itu
itu cuman bisa kalau kita ya kalau bisa sih kalau udah bisa aja gitu. Cuman kalau belum bisa pemula ya cukup lihat dari kacanya itu kan itu ada lower, ada upper, ada lower gitu ya. Nah itu kalau udah di batas lower mungkin bisa nanti dicekkan di bengkel-bengkel terdekat demi ya demi keamanan lah ya. Ciri yang ketiga paling Mas Ram. Ciri yang ketiga, nah kalau di rem cakram ini hati-hati kalau memegang tuas kok rasanya enteng. Ngelos gitu ngelos. ya. Nah itu tuh indikasi ada kebocoran seal biasanya. Itu seal karet kan itu berarti? Seal karet ya, seal master di dalam itu tadi handle rem tadi kan itu di tempat minyak tadi. Nah itu tuh ada seal masternya. Nah itu kalau rem biasanya kan kalau kita ngerem set gitu ngerem ya dia ya. Nah cet gitu. Kalau di rem mulai rasanya kok enteng gitu ya. Itu tuh biasanya sealnya udah rusak, udah mengalami kerusakan. Padahal kita juga biasa aja ya. Biasa aja. Tapi itu kok jero. Nah, itu kalau sampai pol pun nggak akan ngerem kalau udah rusak. Jero kita sampai gini ya kok enteng. Wah itu ciri-ciri. Itu ciri-ciri udah rusak sealnya. Kemudian itu udah tuh biasanya cuman satu lagi masalahnya tuh rem di rem tapi nggak mau balik. Pernah nemu nggak? Ngunci. Biasanya kalau di tangan nggak kerasa, tapi kerasanya kok motor berat gitu. Jadi ya. Berat gitu ya. Kita ngecek standar 2, motor nggak di rem, roda diputar gitu kok berat. Nah itu kerusakan terjadi pada seal kaliper. Itu biasanya ya karena faktor usia atau sering terkena kotoran seperti lumpur atau sering kena air. Oh, musim hujan kayak gini ya teman-teman ya. Apalagi musim hujan kayak gini. Iya teman-teman ya, musim hujan seperti ini ya. Penting bagi kita untuk ngecek kondisi rem. Ya, karena ya itu tadi korosi, kemudian kotor, lumpur, banjir itu bisa menurunkan kualitas dari sistem pengereman kita. Dan bahayanya itu tadi ya kalau sampai nggak berfungsi dengan baik, kecepatan tinggi. Wah, udah ngerempol ternyata nggak bisa mandek, nauzubillah kecelakaan. Kalau dari sistem pengereman tromol nih, Sat, ini relatif sedikit sih, nggak ada yang, ya mungkin masalahnya cuman satu, ngeblong. Ya ngeblongnya itu mungkin sederhana, antara setelannya kurang kencang atau emang kapasnya sudah habis. Itu mudah sekali. Kalau rem tromol itu emang nggak terlihat secara kasat mata. Tetapi sebenarnya kalau dilihat secara detail itu sebenarnya di belakang itu ada jarum. Bentuknya tuh lurus kayak jarum jam. Lurus tapi ada runcingnya depan. Nah, itu tuh sebenarnya ada tanda kalau si kampas rem udah habis tuh dia ke bawah. Karena setelannya udah mentok gitu kan. Kan jadi rem nih, ada kampasnya kan tebel. Lama-lama di rem habis. Kita setting lagi. Otomatis maju lagi kan ininya, settingannya. Nah itu setting lagi. Nah itu kalau jarumnya udah mentok ke bagiannya udah ada indikatornya itu kan. Nah itu tuh udah habis sebenarnya. Ya. Atau mendekati itu baiknya diganti lah karena kalau tipis juga tuh nggak maksimal pengereman tuh. Iya ini masih masalah pengerem nih ya. Beberapa pemotor saya lihat itu ya. Kalau ngerem bunyinya gini sakit telinga kita. Itu biasanya kalau bukan karena kotor. Itu karena biasanya residu dari kampas tadi atau emang udah habis. Udah habis. Nah, ini padahal biaya mengganti kampas rem jauh lebih murah daripada mengganti tromol dan cakram-cakram. Iya. Bahaya ini ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk ngecek sistem pengereman. Kita lanjut Mas Iram yang ketiga ini. Yang ketiga yang ketiga ini sistem kemudi. Sistem setirnya atau stangnya lah. Stangnya itu kita pastikan nggak, yang pertama ya nggak oblak gitu, nggak oleng gitu. Dia terus dibelokkan ke kanan ke kiri enteng, enak. Dan ya itu cuman 2 itu sih poin intinya. Mudah banget ngeceknya. Kita standar 2, motor ya agak di standing kan gitu ya. Biar si ban depan itu ngangkat. Nah, itu kita cek aja. Si stang ini oblak enggak, terus dicek ke kanan ke kiri enteng enggak gitu. Itu ya masalahnya cuman di komstir biasanya itu. Stang tuh. Tapi kalau itu jarang banget rusak. Kalau jalannya ya emang rata, mulus, jaglugan ya
direm gitu, nggak langsung diterabas. Nah, mentang-mentang motor anyar ya kan? Itu yang bikin rusak kayak gitu. Jalan lubangnya dihajar gitu. Kalau jalannya mungkin halus, apian gitu ya. Itu komstir tuh relatif apa ya? Nggak rusak pasti. Jarang banget rusak jalan. Ini udah lubang dihajar, polisi tidur pun dihajar sampai bangun polisi. Apalagi kalau udah jatuh. Biasanya kalau udah jatuh nanti macam-macam, entah itu stangnya atau mungkin segitiganya gitu. Malah kena semua. Sudah 3 nih teman-teman nih. Pengereman, kemudian kelistrikan lampu dan sistem kemudi. Kita masuk yang keempat nih teman-teman. Apalagi yang harus kita cek sebagai seorang pemilik motor sebelum menggunakan motor untuk aktivitas kita. Yang keempat berlanjut ke oli, Ustaz. Oli mesin. Oli mesin, ya. Kalau oli mesin emang udah dibahas ya sebelumnya ya. Ya udah dibahas. Jadi nggak terlalu mendetail. Ya itu mudah banget ngeceknya. Kita paling butuh alat tang atau mungkin Draimin, obeng min. Itu kita cek. Nah biasanya nih di tutupnya itu tuh udah ada indikatornya. Indikator bentuknya biasanya panjang ya. Nah itu kalau diperhatikan lagi itu bentuknya ada kayak ada garis-garisnya dan ada garis pembatasnya. Nah itu kita cek, kita ambil oli sedikit dari mesin tadi, kita buka, kita ambil tutupnya itu otomatis ada oli yang nempel tuh di tutup itu. Kita cek aja di tangan gitu kelihatan. Kalau olinya udah jelek biasanya kan warna hitam gitu. Pekat gitu. Hitam pekat. Itu udah baunya juga ya nggak enak pasti. Nggak enak banget. Dan kalau di tutupnya itu juga kita bisa tahu indikatornya. Kalau dia diambil tutupnya terus si oli itu nggak sampai setengah dari garis tadi, mendingan langsung ganti. Karena olinya sudah berkurang itu. Olinya udah berkurang. Karena penguapan mungkin. Karena kena panas. Panas begitu ya. Jadi harus segera digantilah. Kan mengganti oli kan 50-an ribu ya Mas Irham. Iya. Resiko yang sebenarnya bisa kita hindari. Sebab kalau tidak diganti ya lebih banyak. Saya lagi. Waduh, gantinya lebih banyak. Iya. Ya itu pentingnya teman-teman ya untuk rutin ngecek oli. Tapi ada kemungkinan nggak perubahan warna oli nih Mas Irham? Kalau karena sesuatu gitu ya. Kalau di motor biasa gitu ya, motor manual atau motor bebek, karena dia memakai kampas kopling dan ada kampas ganda ya itu terlihat banget. Apalagi residunya itu terlihat banget. Nah yang nggak terlihat itu malah motor matic, karena dia nggak ada kampasnya kan di sana di dalamnya. Cuman apa ya, bandul istilahnya, cuman ada piston dan teman-temannya itu nggak ada kampas yang terkikis gitu. Itu malah jarang banget bisa hitam. Cuman kalau hitam di motor matic ini malah udah bahaya banget, udah parah banget. Motor matic biasanya ya nggak sehitam motor bebek atau motor kopling, karena ya itu nggak ada kampasnya di situ. Tapi kalau sudah sampai hitam, sampai hitam banget dibuka, itu udah parah. Itu udah parah. Ya Masya Allah ya. Ini ilmu yang simple, sederhana tapi sangat bermanfaat untuk kita semua teman-teman sekalian. Dan ini kita masih di seri pertama ya dari mengecek rutin motor kamu sendiri, bahagian yang pertama. Karena ini pembahasannya panjang. Insya Allah materi berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, take care your vehicle. Ya, tolong rawat kendaraan kamu karena perawatan kendaraan kamu menunjukkan identitas dirimu. Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, kerapian dan semisalnya. Ya, maka jangan sampai anak ngaji ya tapi kok motornya ya Allah asapnya ngebul, padahal motor bukan motor 2 tak kayak motor biasa. Pas ngerem lampu belakangnya mati, depan redup. Iya, aduh, pakai jaket Ikhwan ngaji. Wah, ini kan jadi aib bagi kita ya Mas Irham ya. Tolong pelihara dan rawat kendaraanmu. Barakallahu fiik wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.